warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini saya Muhammad Lutfi di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana Allah itu menurunkan wahyunya kepada para rasul. Nah, di sini saya akan mengkaji sebuah kitab yang membahas hal tersebut, yakni kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Manaul Qoton. Nah, ini sumber rujukan utama. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana Allah menurunkan wahyunya kepada para rasul, nah di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari wahyu itu sendiri. Jadi wahyu di sini mempunyai dua pengertian. Pengertian pertama secara istilah atau secara syarak. Pengertian yang kedua secara bahasa. Tapi di sini saya akan bahas tentang secara bahasa dulu. Secara bahasa di sini wahyu mempunyai makna al-isyaratu as-syari'atu, sebuah isyarat yang sangat cepat. Jadi kalau diangen-angen, kalau digambarkan secara bahasa ini, ya, wahyu itu adalah sebuah isyarat yang diturunkan kepada para nabi, yang mana datangnya itu sangat cepat sekali. Ya mungkin saja saking cepatnya itu manusia jarang yang bisa menalarnya. Nah, sekarang adalah pengertian yang kedua, yakni secara istilah. Secara istilah, wahyu adalah kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala nabi min anbiya'ihi. Nah, secara istilah, wahyu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabi dari beberapa nabi. Seperti itu. Itu menurut kitab Mabahis. Nah, di sini ada definisi lain dari Muhammad Abduh dalam kitabnya Risalatut Tauhid, bahwasanya wahyu itu adalah pengetahuan yang didapati oleh seseorang dari dirinya sendiri beserta keyakinan bahwasanya pengetahuan itu berasal dari Allah, entah itu nanti melewati perantara ataupun dengan tanpa perantara. Seperti itu. Itu pengertian dari secara bahasa dan secara istilah. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana Allah menurunkan wahyunya pada para rasul. Nah, di sini ada beberapa cara Allah menurunkan wahyunya pada para rasul. Cara yang pertama yaitu melalui perantara. Perantara ini adalah malaikat Jibril. Jadi Allah menurunkan wahyu itu melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada para rasul. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan tanpa perantara. Nah, biasanya hal ini terjadi ketika para nabi mimpi. Nah, ini ada bukti bahwasanya mimpi merupakan salah satu cara Allah menurunkan wahyunya kepada para rasul. Nah, sini an Aisyah radhiyallahu anha qalat awalu ma budi'a bi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya sholihatu fi naumi fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaki subhi. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya apa yang mula-mula terjadi bagi Rasulullah adalah mimpi yang benar di waktu tidur. Beliau tidaklah melihat mimpi kecuali mimpi itu datang bagaikan terangnya pagi hari. Ini bukti bahwasanya mimpi itu benar-benar datang dari Allah. Kemudian ini adalah contoh dari ayat yang turun melewati mimpi. Nah, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adharina fil masjidi id awfa ifa'atan summa rafa ra'sahu mubtasiman fakultu madhaka ya Rasulullah faqala nazat alayya anifan surah faqara bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ketika Rasulullah SAW pada suatu hari berada di antara kami. Nah, ini suatu hari Rasulullah duduk-duduk di antara kami. Nah, kami ini maksudnya sahabat dalam masjid. Tiba-tiba ia mendekur. Tiba-tiba Rasulullah mendekur, lalu mengangkat kepala beliau dalam keadaan tersenyum. Nah, kemudian setelah bangun beliau tersenyum. Aku tanyakan kepadanya, apakah yang menyebabkan engkau tertawa wahai Rasulullah? Ini ada sahabat yang bertanya, apa yang menyebabkan Rasulullah itu tertawa? Kemudian Rasul menjawab, tadi telah turun kepadaku sebuah surah, lalu yang membacakan bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar ila akhirih. Nah, ini contoh dari ayat atau surat yang turun melewati mimpi, seperti itu.
Kemudian cara yang pertama tadi, ini tadi cara yang kedua ya. Cara yang pertama tadi melalui perantara. Lain perantara di sini dengan adanya malaikat Jibril. Tapi dalam malaikat Jibril di sini ada dua cara juga. Ada cara yang pertama yaitu datang kepada Nabi itu dengan suara seperti dencingan lonceng. Dencingan lonceng dan suara yang amat kuat yang mempengaruhi faktor-faktor kesadaran. Jadi suaranya itu bisa mempengaruhi faktor-faktor kesadaran seperti itu. Dan cara yang ini menurut Rasulullah paling berat, dan apabila wahyu itu turun pada Rasul dengan cara ini, maka ia mengumpulkan segala kekuatan kesadarannya untuk menerima, menghafal dan memahaminya. Nah, jadi dengan cara yang pertama ini, Rasulullah di sini mengumpulkan kekuatan yang sangat banyak untuk mendapatkan kekuatan untuk bisa memahami dan menghafalnya. Itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua yaitu Rasulullah malaikat di sini menjelma sebagai orang atau manusia untuk menyampaikan wahyunya pada Rasulullah. Nah, dan cara yang kedua ini Rasulullah bisa dengan maksimal, soalnya beliau pendengar sama pembicara ini sama-sama manusia. Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama dalam pembuatan video dan penyampaian materi yang kurang maksimal. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah, dan semoga apa yang saya sampaikan ini walaupun sedikit dapat bermanfaat bagi semuanya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.